Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi kita ketemu pada perkuliahan Operation Research. Pertemuan ke-10 hari ini hari Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Baik, Bapak-bapak, Ibu, materi kita masih di masalah transportasi. Sore hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan transportasi tersebut dengan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode FAM, Google, approximate method. Kemudian ada yang kedua adalah metode Russell approximate method. Nah, kita coba metode yang pertama dulu. Ayo. Baik. Jadi ada dua metode yang akan kita coba gunakan untuk menyelesaikan permasalahan masalah transportasi tadi. Yang pertama adalah metode FAM. Yang kedua adalah metode FAM. Kita coba metode yang pertama dulu. Baik, kita masih menggunakan soal yang minggu lalu. Soal yang minggu lalu. Baik, Mbak-mbak, Mas-mas, Bapak Ibu, ini adalah kasus kita kemarin. Ya, di sini menyegarkan ingatan kembali bahwa sumbernya itu ada Jakarta, Medan, dan Semarang. Sumbernya ada 3 gudang, ada 3 pabrik, Jakarta, Medan, dan Semarang, dengan kapasitas yang tersedia itu adalah 120, 80, dan 80 masing-masing. Ya. Kemudian tujuannya, jadi produk-produk ini tujuannya nanti akan dipindahkan ke Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Masing-masing tujuan ini memiliki permintaan Surabaya 150, Balikpapan 70, dan Makassar 60. Jadi total produk itu ada 280. Kemudian yang di kecil ini, kota kecil ini, itu adalah biaya transportasi per unitnya. Jadi dari Jakarta ke Surabaya itu setiap satu unit yang dipindahkan, itu biayanya adalah Rp8. Jakarta ke Balikpapan Rp5, Jakarta ke Makassar Rp6. Medan Surabaya 15 dan seterusnya, kemudian Semarang ke Surabaya Rp3 dan seterusnya. Oke. Minggu kemarin kita sudah mencoba dua metode. Ya, minggu kemarin kita sudah mencoba dua metode. Yang pertama, minggu kemarin kita pakai NWC, kemudian kita juga memakai biaya terkecil. Ya. Nah, sekarang kita coba pakai metode lain. Baik, kita kembali ke tabel transportasi ini. Nah, kita coba sekarang mengalokasikan memakai metode FAM, Google Approximate Method. Ya. Langkah-langkahnya, yang pertama, ini kita sepakati adalah baris. Ya, baris, supply ini ada baris, sumber ini adalah baris, dan tujuan ini adalah kolom. Baik. Nah, yang pertama, kita fokus pada biaya dari masing-masing baris. Ya. Jakarta, di sini ada 3 tujuan. Carilah 2 angka terkecil, 2 biaya terkecil. 2 biaya terkecil. Jadi 5 dan 6 biaya terkecilnya. Ya. Kita tulis selisihnya di sini. Kita tulis selisihnya. Tulis selisihnya
5 dan 6 terkecilnya, ya, 5 dan 6 selisihnya adalah 1. Kemudian yang Medan, ya, angka terkecilnya adalah 10 dengan 12, selisihnya adalah 2. Kemudian ini Semarang, 2 angka terkecilnya adalah 3 dengan 9, ya, 3 dengan 9, selisihnya adalah 6. Nah, sekarang kita kolom, tadi baris, sekarang kita kolom. 2 angka terkecilnya adalah 6 dan 10, selisihnya adalah 4. Ya. Kemudian 5 dengan 9, selisihnya adalah 4. Kemudian 8 dengan 3, selisihnya adalah 5. Ya, jadi ini selisih baris, dan ini adalah selisih kolom. Nah, carilah selisih yang paling besar. Ya, carilah selisih yang paling besar. Nah, kita dapat selisih yang paling besar adalah 6. Berarti Semarang dulu yang akan kita pindahkan. Semarang dulu berarti yang 80 itu akan kita pindahkan. Pindahkan kemana? Pindahkan yang biayanya paling kecil. Nah, yang biayanya paling kecil. Mana yang paling kecil? Di sini 3. Nah, mintanya berapa? 150. Kita punya berapa? Kita punya 80 unit. Nah, jadi kita pindahkan saja semuanya. Ya, cukup. Nah, kita pindahkan semuanya sesuai dengan yang diminta. Ini 80. Oke. Berarti di sini sudah habis. Nah, kita pilih saja habis, ya. Nah, baik, Mbak-mbak, Mas-mas. Sekarang kita ulangin lagi. Kita mencari selisih baris dan selisih kolom. Ke sini selisihnya tetap sama, 2 angka terkecilnya 5 dan 6, 1 selisihnya. Ya. Ke sini tetap 2 selisihnya. Nah, untuk yang kolom, baris Semarang sudah kita tidak pakai. Jadi selisihnya cuma tinggal 6 dengan 12. Ya. Ini baris ini sudah kita pakai, jadi tinggal 6 dan 12. Maka selisihnya adalah 6. Di sini 5 dengan 10, selisihnya adalah 5. Di sini 8 dengan 15, selisihnya adalah 7. Oke. Nah, angka terkecilnya mana? Angka terbesarnya mana? Nah, ini 7. Angka terbesarnya. Oke. Mas. Nah, sekarang berarti kita tetap harus mengisi yang Surabaya. Tadi Surabaya setelah kita isi 80, dia masih butuh 70. Nah, sekarang dari 2 ini, dari Jakarta atau Medan, carilah biayanya yang paling kecil. Carilah biayanya yang paling kecil. Maka biaya yang paling kecil adalah di sini. Antara Jakarta dengan Medan. Semarang sudah kita tidak pakai, karena sudah habis. Nah, berarti kita ambilkan dari Jakarta 70-nya. Masukkanlah 70 tadi dari Jakarta, kita pindah ke Semarang. 70. Ya. 70 kita masukkan, maka Surabaya sudah penuh. Nah, Surabaya sudah penuh, dan di Jakarta setelah kita ambil 70, masih ada sisa 50. Oke. Sekarang kita ulang lagi cari selisihnya. Tapi kita tidak lagi memakai baris Semarang, dan kita tidak lagi memakai kolom Surabaya. Baris Semarang sudah habis, kolom Surabaya sudah penuh. Ya, jadi sisa Balikpapan dan Makassar, sumbernya dari mana? Dari Medan dan Jakarta. Oke, cari selisihnya. 5 dengan 6, selisihnya 1. Ya. 10 dengan 12, selisihnya 2. 6 dengan 12, 6 selisihnya. 5 dengan 10, selisihnya adalah 5. Yang paling besar adalah 6. Ya, selisih terbesarnya adalah 6. Maka Makassar dulu yang harus kita isi. Makassar dulu. Ya, Makassar dulu yang harus kita isi. Mintanya 60. Ya, yang paling kecil, biayanya yang paling kecil adalah dari Jakarta. Ya, maka kita masukkanlah
Tapi tersedianya cuma 50. Ya, butuhnya 60. Masukkan sini semua. Masukkan sini semua 50. Jakarta sudah habis. Jakarta sudah habis. Nah, dan dia masih butuh 10 menit lagi. Oke. Nah, jadi sisa satu saja ini. Sisa Medan. Sisa Medan. Nah, karena sisa Medan, ya berarti tinggal dialokasikan saja. Sini butuhnya berapa? Ini butuhnya 10. Dan sini berapa butuhnya? 7. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, baru kita cari total cost-nya. Total cost-nya itu adalah 70 nya kali 8 rupiah ditambah 50 menit kali 6 rupiah. 50 menit kali 6 rupiah ditambah 70 menit kali 10 rupiah ditambah 10 menit kali 12 rupiah ditambah 80 menit kali 3 rupiah. Nah, ntar tersebut jadi totalnya adalah 1.920. Oke, Bapak Ibu. Nah, metode ini disebut dengan metode Google Approximate Method. Oke, baik Bapak Ibu, bisa silahkan Bapak Ibu cermati kembali untuk metode ini, dan kemudian silahkan coba untuk soal latihan. Silahkan coba untuk soal latihan menggunakan metode FAM tadi, soalnya yang ini. Nah ini soalnya, Bapak Ibu. Oke, yang 200. Ya. Baik, Bapak Ibu, silahkan soal ini kerjakan dengan metode FAM. Metode FAM, kemudian di kertas lembar, kumpulkan di Google Classroom. Oke, baik, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini adalah soal latihannya. Silahkan Bapak Ibu kerjakan. Di kertas lembar, kemudian Bapak Ibu foto, kemudian upload di ruang tugas di Google Classroom. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu posting komen untuk video ini. Oke ya, posting di kolom komentar pada video ini kalau ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, itu adalah metode FAM. Itu adalah metode
RAM, Google Approximate Method. Nah, sekarang kita akan coba ke metode yang berikutnya, yaitu metode RAM, Russell Approximate Method. Oke, Bapak Ibu. Baik, saya pakai materi yang ini. Nah, Russell Approximation Method. Ya, RAM melengkapi metode penyusunan tabel awal dengan pendekatan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing sel dengan biaya distribusi terbesar pada masing-masing baris dan kolom di mana sel itu berada secara sistematis. Ya, nah ini selisih antara IJ ini adalah selisih biaya distribusi Russell, biaya distribusi berarti biayanya itu selisihnya berapa, kemudian biaya distribusi sel pada baris ke I dan kolom ke J, kemudian biaya distribusi terbesar pada baris ke I, kemudian TJ adalah biaya distribusi terbesar pada kolom ke J. Kita langsung saja, Bapak Ibu, ke soal latihan. Baik, nah ini adalah R, nanti kolom nih. Nah di sini, ya, biaya R adalah biaya distribusi terbesar pada baris. PJ adalah biaya distribusi terbesar pada kolom. Baik. Nah, berarti setiap baris ini kita cari biaya distribusi terbesarnya. Kita cari biaya distribusi terbesarnya atau biaya transportnya. Kemudian setiap kolom kita juga cari biaya distribusi terbesarnya. Oke. Jakarta, biaya distribusi terbesarnya adalah 8. Jakarta, biaya distribusinya terbesarnya adalah 8. Kita tulis ini. Oke, 8. Jakarta 8. Medan itu adalah 15, biaya distribusi terbesarnya. Kemudian Semarang itu biaya distribusi terbesarnya adalah 10. Nah, sekarang yang kolom atau kita kodekan tadi J, ya, TJ, kolom T. Ya. Nah, Surabaya biaya distribusi terbesarnya adalah 15. 15 distribusi terbesarnya. Kemudian Balikpapan itu biaya distribusi terbesarnya adalah 10. 10. Dan Makassar biaya distribusi terbesarnya adalah 12. Oke. Nah, jadi kita tentukan dulu ini biaya distribusi terbesarnya. Nah, kemudian baru kita cari selisih rasionya. Ya, selisih rasionya. Tadi rumusnya adalah selisih rasionya adalah biaya distribusi pada sel tadi dikurang nilai distribusi terbesar baris dikurang nilai distribusi terbesar kolom. Oke. Nah, jadi ini untuk selisih rasio di sini, maka nilai pada kolom ini adalah 8 dikurang nilai terbesar pada baris 8 dikurang nilai besar pada baris 5 pada kolom yaitu 15. Nah, selisihnya selisih rasio berarti nilainya 8 nilai pada kolom dikurang selisih terbesar 8 baris dikurang selisih terbesar kolom yaitu 15. Dapatlah nilainya minus 15. Jadi pada kolom Jakarta Surabaya itu selisih rasionya adalah 15. Delta rasionya. Nah, kemudian untuk Balikpapan, Jakarta Balikpapan berarti 5 dikurang 8 dikurang 10. Berarti 5 dikurang 8 dikurang
10. Dapatlah nilainya 13. Nah, kemudian Jakarta Makassar itu nilainya adalah 6 dikurang 8 dikurang 12. Ya, dapatlah nilainya 14. Dan seterusnya. Berarti kalau di sini 15 dikurang 15 dikurang 15 dapat nilainya minus 15. Kalau di sini berarti 10 dikurang 15 dikurang 10 dapat minus 15. Ya. Dan di sini sama 12 kurang 15 kurang 12 dapat 15. Dan di sini 3 dikurang 10 dikurang 15 dapat 22. Selisih rasio pada kolom Semarang Balikpapan 9 dikurang 10 dikurang 10 ya, dapat minus 11. Dan kemudian Makassar itu adalah 10 dikurang 10 dikurang 12 minus 12. Nah, langkah berikutnya adalah carilah selisih yang paling besar. Nah ini jadi di antara selisih rasio ini carilah selisih yang paling besar. Nah, selisih paling besarnya posisinya ada di sini. Ya, Semarang, Surabaya. Maka ini dulu yang kita isi. Nah, ini dulu yang kita isi. Semarang, Surabaya, mintanya 150. Semarang adanya 80. Maka pindahkan semua 80 ke Semarang. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, berarti Semarang sudah tidak kita pakai. Semarang sudah kita tidak pakai karena dia sudah habis. Ya, Semarang sudah tidak kita pakai karena dia habis. Sebentar saya coret dulu ya. Seperti ini sudah kita pakai karena dia stop. Nah, sedangkan Surabaya-nya masih butuh. Oke. Nah, berikutnya. Nah, hilang. Oke, berikutnya kita cari lagi selisih rasionya. Ya, selisih rasionya. Di sini angka terbesarnya tetap 8. Di sini angka terbesarnya tetap 15. Ke bawah angka terbesarnya adalah 15. Ke bawah angka terbesarnya adalah 10. Ke sini angka terbesarnya adalah 12. Ya. Semarang ini kita abaikan karena dia sudah habis. Nah, baru kita cari selisih rasionya lagi. Sama. 8 dikurang 8 dikurang 15. Dapatlah 15. 13. Sorry, 5 dikurang 8 dikurang 10. Dapat minus 13. Di sini dapat minus 14, dapat minus 15, dapat minus 15, dan dapat minus 15. Baik. Nah, kita cari yang paling besar. Di sini ada 4 yang paling besar. 15, 15, 15, 15. Nah, karena ada ya 4 nilai rasio yang sama, maka yang menjadi prioritas yang biayanya paling kecil. Mana dari 4 ini yang biayanya paling kecil? Adalah di Jakarta Surabaya. Nah, biayanya paling kecil, maka Surabaya kita ambilkan produknya dari Jakarta. Butuhnya berapa? 70. Nah, kita masukkan 70. Oke, kita masukkan 70. Masukkan 70. Nah, berarti sudah penuh, sudah habis. Di sini setelah kita ambil 70 masih sisa 50. Nah, baik. Nah, berikutnya kita cari lagi nilai rasionya ya, tanpa memakai Surabaya dan memakai Semarang. Jadi cuma 2 ini. Ini ke bawah nilainya 10, ini ke bawah tetap 12. Ini yang paling besar adalah 6 dan 8 ya. 6. Ini yang paling besar adalah 12. Oke. Nah, sekarang 5 dikurang 6 dikurang 10. Berarti di sini adalah minus 11. Salah. Ya. Dan di sini 6 kurang 6 kurang 12. Minus 12. Di sini 10 dikurang 12
kurang 10 minus 12. Yang di sini 12 kurang 12 kurang 12 minus 12. Ya, di sini ada 3 angka 12 yang sama. Ya, sama seperti tadi, maka yang jadi prioritas adalah yang terkecil ini. Ya. Jadi kita isi dulu di sini. Ya, kita isi dulu di sini. Mintanya berapa? 60 Makassar itu. Barangnya cuma ada 50 dari Jakarta. Maka pindahkan ke situ 50. Ya, 50. Nah, berarti Jakarta sudah habis, Semarang sudah habis, Surabaya sudah penuh, ya Makassar masih butuh 10 menit. Masih butuh 10 menit. Nah, kemudian, Bapak Ibu, kita cari lagi selisih rasionya. Masih ada 80. Karena sudah sisa, ya di sini 10 paling besar, sini paling besar 12, ke sini paling besar 12. Dapat selisihnya adalah 12, 12. Ya, dua-duanya sama, maka prioritaskanlah yang ini dulu. Ya, yang biayanya paling kecil. Maka diisilah di situ, mintanya 70, adanya 80. Masukkan 70, sisanya adalah ke Medan Makassar. Oke, kemudian kita cari total cost-nya, dapat 1920. Total cost-nya 1920. Oke ya, itu. Nah, metode ini disebut dengan metode Russell Approximation Method atau disingkat biasa dengan RAM. Baik, Bapak Ibu, silakan dicermati kembali. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar. Oke. Sebenarnya kalau ini diulang kembali videonya, saya pikir tidak ada pertanyaan karena saya pikir jelas saja ini, yang mudah saja. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita sudah mencoba dua metode, Russell, Google, dan Russell. Oke, untuk Russell soal latihannya sama. Soal latihannya sama. Nah, ya, soal latihannya sama. Silahkan Bapak Ibu kerjakan dengan metode yang tadi, yaitu metode Russell. Itu metode yang berikutnya. Ini tugas pertama. Yang tugas kedua dengan metode Russell. Baik, ya sama. Kerjakan di kertas lembar, kumpulkan di Google Classroom. Ya, kerjakan di kertas lembar, kemudian Bapak Ibu foto, kemudian Bapak Ibu upload di kolom tugas pada Google Classroom. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, sekali lagi silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Mungkin sampai di sini ya perkuliahan kita pada pertemuan ke-10 ini. Ya. Minggu depan kita akan coba membahas metode selanjutnya, yaitu metode stepping stone, dan kemudian minggu depannya kita coba metode MODI. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Ya. Paling lambat hari Selasa jam 12 malam. Nah, tugasnya paling lambat hari Selasa jam 12 malam. Kebetulan kan hari Selasa itu tanggal 1 ya, libur merah kalau tidak salah. Ya, jadi waktunya ada longgar untuk mengerjakannya. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan sore hari ini untuk Operation Research pertemuan ke-10 hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.